Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah dasar akuntansi pertemuan keempat. Jadi kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang bagian akuntansi. Akuntansi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi manajemen, yakni adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal perusahaan atau manajemen. Jadi bisa dikatakan akuntansi ini ialah bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangan dan data-data uang sebagai laporan kepada organisasi atau manajemen. Kemudian akuntansi keuangan, yakni adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan BAPEPAM. Nah, jadi akuntansi ini dia bertanggung jawab kepada pihak luar perusahaan seperti investor. Nah, investor ini harus mendapatkan laporan uangnya. Jadi investor ini adalah seseorang yang menempatkan atau menanamkan modal atau saham pada suatu perusahaan. Nah, investor tersebut kan harus memperoleh laporan bagaimana sih uangnya berjalan di perusahaan tersebut. Jadi diperlukanlah akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntansi pemerintah. Di sini adalah akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah, menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif seperti DPR atau sebagainya, serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Jadi akuntansi pemerintah ini bertanggung jawab kepada instansi pemerintahan seperti dana APBN, mengolah dana APBD, dan melaporkannya kepada rakyat melalui lembaga-lembaga legislatif. Kemudian siklus akuntansi. Nah, jadi siklus akuntansi ini gimana? Jadi sebuah akuntansi ini mempunyai runtutan proses. Jadi yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah hasil dari penjualan suatu perusahaan. Jadi semisal perusahaan satu ini berhasil melakukan sebuah transaksi atau penjualan. Nah, ini diperoleh keuntungan. Nah, ini ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini yang berupa catatan laporan keuangan atau catatan uang yang masuk, ini dibukukan dan ditulis di dalam jurnal. Kemudian dari jurnal masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini adalah laporan keuangan yang mencatat keuangan keluar masuk selama satu periode, misalnya satu kuartal atau setengah tahun atau 1 tahun, bisa 10 tahun gitu. Kemudian dari buku besar ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini yang seperti pertemuan kemarin ini membahas tentang saldo keluar masuk pada tanggal atau periode tertentu. Dari neraca saldo menjadi jurnal masuk jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian masuk kepada jurnal penutup. Nah, dari jurnal penutup ini masuk lagi ke laporan keuangan. Nah, ini menjadi aspek terakhir sebelum dilaporkan oleh ke pihak pemilik atau kreditor. Nah, selanjutnya adalah konsep entitas terpisah. Ini gimana nih konsepnya? Konsepnya adalah perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi seperti pertemuan yang sebelumnya, perusahaan dan pemilik ini memiliki dana atau aset yang terpisah. Seperti contoh kemarin Chris Card ya. Jadi dia memiliki uang $25 misalnya.
Nah, $25 ini setelah disetorkan ke perusahaan, ini menjadi milik perusahaan. Nah, Discard hanya sebagai entitas, jadi hartanya milik perusahaan, bukan milik Discard. Jadi ini terpisah. Konsep entitas adalah, nah, sini ada contoh Eliza dan salon Eliza. Eliza memiliki uang sebanyak 10 juta. Nah, uang 10 juta ini dari Eliza ditujukan atau disetorkan kepada salonnya, salon Eliza. Nah, jadi harta salon menjadi 10 juta rupiah. Kepentingan Eliza sama dengan 10 juta rupiah. Jadi ini merupakan entitas Eliza atau entitas pemilik salon. Namun ini harus terpisah ya. Kepemilikan ini terpisah. Nah, harta bisa disimpulkan ini adalah harta sama dengan kepentingan pemilik. Jadi nilainya harus sama, harus seimbang. 10 juta dan kepentingan pemilik sama dengan 10 juta. Ini harus seimbang. Kemudian konsep entitas selanjutnya, Eliza dan salon Eliza lagi. Nah, ini 10 juta. Nah, uang 10 juta ini disetorkan kepada salon Eliza. Harta salon sama dengan 10 juta. Kepentingan Eliza 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Hartanya 10 juta. Kepentingan pemilik juga sama 10 juta. Nah, di sini ada kreditor, yakni seseorang dari pihak luar. Ya. Kreditor ini menyetorkan uang sebanyak 10 juta rupiah, dimasukkan ke dalam harta salon. Harta salon bertambah menjadi, jadi harta salon di sini berubah menjadi dua aspek. Dari yang tadinya hanya dari kepentingan pemilik, sekarang bertambah dari kreditor. Nah, harta menjadi 11 juta. Kreditor 1 juta. Dan dari kepentingan pemilik masih sama 10 juta. Jadi totalnya 11 juta rupiah. Pemilik menyetor uang sejumlah 10 juta rupiah. Nah, ini ada contoh tabel ya. Setoran pemilik 10 juta rupiah ini masuk ke dalam kas. Jadi harta dari perusahaan tambah 10 juta rupiah. Piutang 0 karena tidak utang. Dan utangnya 0, modalnya sama 10 juta. Selanjutnya, nah ini ada contoh tabel lagi, transaksi setoran pemilik. Kas 10 juta rupiah. Piutang 0, utang 0, modal 10 juta. Transaksi selanjutnya adalah pinjam uang 1 juta rupiah. Nah, jadi salon membutuhkan modal dan dia meminjam uang dari bank contohnya sebanyak 1 juta rupiah. Nah, di sini kasnya berubah menjadi 1 juta rupiah. Piutang 0, utangnya bertambah 1 juta rupiah karena dihasilkan dari pinjam uang. Modalnya masih 0. Saldo total. Nah, ini saldo adalah hasil dari tambahan setoran pemilik yang tadi dan hasil pinjam uang sebanyak 1 juta rupiah. Piutang 0, utangnya 1 juta, modalnya tetap 10 juta rupiah. Jual jasa tunai 600.000. Nah, jadi salon ini mendapatkan pelanggan dan dia membayar secara cash senilai 600.000 rupiah. Nah, kas di sini bertambah 600.000 rupiah karena dia mendapatkan penghasilan dari jasa salon. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 600.000.
saldo di sini adalah 11.600.000. Nah, ini bertambah dari jual jasa, dari hasil pendapatan jasa ini ditambah dari saldo terakhir yakni 11 juta. Jadi 11.600.000. Piutang masih 0, utang masih 1 juta dan modal 10.600.000. Jual jasa kredit. Nah, ini maksudnya gimana sih jual jasa kredit? Nah, di sini maksudnya adalah si salon ini mendapatkan pelanggan, tapi pelanggannya tidak membayar secara tunai, alias ngutang. Nah, jadi di sini kasnya tidak bertambah karena walaupun dia mendapatkan pelanggan, tapi dia tidak membayar secara tunai. Jadi piutangnya bertambah sebagai senilai 2 juta rupiah karena dia ibaratnya dia si salon meminjamkan uangnya sebanyak 2 juta rupiah. Utangnya 0 dan modalnya bertambah 2 juta. Nah, tapi modalnya sudah dianggap bertambah karena dia sudah memiliki penghasilan walaupun belum dipegang. Saldo kasnya masih 11.600.000, piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta, dan saldonya bertambah menjadi 12.600.000 rupiah. Membayar gaji 100.000. Nah, sini si salon ini membayar gaji karyawannya sebanyak 100.000 rupiah. Nah, jadi kasnya ini berkurang karena digunakan untuk membayar gaji karyawan sebanyak 100.000 rupiah. Utang 0, utang 0, dan modalnya berkurang 100.000 rupiah. Nah, ini seimbang. Kemudian kita hitung saldonya 11.500.000. Nah, ini hasil pengurangan dari 11.600.000 dikurangi 100.000 untuk membayar gaji karyawan, jadinya 11.500.000 rupiah. Selanjutnya piutang masih 2 juta, utang masih 1 juta, dan modal ini berkurang. Modalnya berkurang 100.000 jadi 12.500.000 rupiah. Kemudian suatu hari pemilik menarik 200.000 rupiah dari uang perusahaan. Ya, jadi pemilik ini si Elisa menarik uangnya dari modal yang ditanamkan di perusahaan, ditarik untuk kebutuhan si Elisa sendiri misalnya. Tarik 200.000 rupiah. Nah, jadi kas salon ini berkurang 200.000 rupiah. Piutangnya 0. Nah, ini modalnya ini harus berkurang sebanyak 200.000 rupiah. Saldonya berkurang dari 11.500.000 menjadi 11.300.000 karena berkurang 200.000 rupiah. Piutangnya masih 2 juta, utangnya masih 1 juta, dan modalnya masih 12.300.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan Excel ya. Nah, sini coba kita tulis nomor 1 sesuai contohnya. Setoran pemilik 10 juta rupiah. Nah, di sini di Excel kita tulis tanggal, semisal tanggal 11 Januari 2020. Keterangan setoran pemilik. Nah, kas bertambah 10 juta rupiah. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 10 juta rupiah. Nah, kemudian di sini pinjam uang sebanyak 1 juta rupiah. Nah, ini kita tulis. Misalnya di sini tanggal 15 Januari 2020. Nah, ini keterangannya pinjam 5
pinjam uang 1 juta. Nah, kasnya ini bertambah 1 juta rupiah. Nah, piutangnya 0. Nah, karena dia pinjam, maka utangnya bertambah 1 juta rupiah. Nah, ini modalnya bertambah. Modalnya masih tetap. Nah, modalnya tetap 0. Lalu kita hitung saldo. Nah, caranya menghitung saldo ini gimana? Nah, sini di Excel ada rumusnya. Ini sama dengan sum kurung buka, lalu kita tekan ke atas, tekan shift ke atas lagi, lalu tekan enter, 11 juta rupiah. Lalu kita tekan Ctrl C. Setelah itu kita tekan shift, sambil ditekan kita geser ke kanan sampai ke bawah kolom modal. Setelah itu kita klik enter, maka jadi. Nah, ini ada perhitungan, modalnya 10 juta, saldonya 11 juta, dan utangnya 1 juta. Kemudian nomor 3, kita ambil contoh lagi. Jual jasa tunai 600.000 rupiah. Nah, kita asumsikan tanggal 20 misalnya. 20 Januari 2030. Jual jasa tunai sebanyak berapa? Sebanyak 600.000. Maka di sini kasnya tambah 600.000. Nah, utangnya 0, modalnya bertambah 600.000 karena dia mendapat penjualan. Nah, kita hitung saldonya. Caranya seperti tadi, sama dengan kita tulis sum kurung buka, kita tekan ke atas, shift, lalu enter. Ini tekan Ctrl C, shift lagi, tekan ke samping, lalu enter. Nah, jadi kita ketahui saldonya menjadi 11.600.000 rupiah, dan utangnya 1 juta rupiah masih tetap, modalnya masih 10.600.000 rupiah. Nah, lalu nomor 4, di sini ambil contoh jual jasa kredit 2 juta. Nah, sini sebutkan tanggal 23 misalnya Januari 2020. Jual jasa kredit. Berapa tadi jual jasa kreditnya? Sebanyak 2 juta rupiah. Maka di sini ditulis karena dia kredit, maka kasnya dia tidak bertambah. Jadinya kasnya tetap 0. Piutangnya menjadi bertambah sebanyak 2 juta rupiah. Karena asumsikan dia meminjamkan modalnya atau jasanya. Dia meminjamkan jasa sebanyak 2 juta rupiah atau senilai 2 juta kepada si pelanggan. Utangnya 0, modalnya bertambah 2 juta. Nah, kita total saldo sama dengan seperti tadi sum, tarik ke atas sama dengan 1.600.000 masih tetap. Kalau kita copy, tarik, nah di sini dihasilkan piutang 2 juta, utang 1 juta rupiah, dan saldonya bertambah 12.600.000 rupiah. Asumsikan transaksi bulan ini sudah selesai.
Lalu kita tulis saldo bulan ini, saldo bulan Januari misalnya, kita tulis bulan 1. Caranya gimana? Nah, ini seperti tadi, sum, kita tarik ke atas, kita tarik ke samping kanan ke dalam kolom piutang. Nah, sini, lalu kita klik enter. 13.600.000 dihasilkan. Nah, selanjutnya di kolom modal kita caranya sama dengan sum kurang buka, kita tarik ke atas, kita tarik ke samping begini. Nah, hasilnya 13.600.000. Nah, ini harus imbang antara kas dan modalnya, harus imbang. Nah, jadi ini sudah kita dapatkan. Kita asumsikan bulan 1 ya. Ini bulan Januari. Nah, jadi saldo salon Elisa sepanjang bulan Januari ini berdasarkan saldo akhir 13.600.000 rupiah. Nah, terima kasih. Sekian dari saya di pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.